Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi fikih dengan judul khiyar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua terkaitannya dengan khiyar. Yang pertama adalah pengertian khiyar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan khiyar. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah khiyar, kemudian hukum khiyar, dan ada beberapa macam-macam khiyar. Baiklah, kita mulai saja, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih atau pilihan yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi jelas di sini bahwa khiyar artinya adalah hak. Hak di sini adalah hak antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Jadi kalau misalnya di dalam transaksi tersebut tidak ada kesepakatan, berarti batal jual beli. Akan tetapi kalau keduanya itu sudah sepakat antara penjual dan pembeli, maka jadilah jual beli tersebut. Jadi di sini ada hak antara keduanya. Jadi keduanya itu harus sama-sama untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Kalau transaksi itu jadi maka diteruskan, dan apabila transaksi jual beli itu tidak jadi maka dibatalkanlah akad jual beli. Yang berikutnya adalah tujuan khiyar. Tujuan khiyar adalah agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya supaya akhirnya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi jelas di sini bahwa tujuan khiyar adalah agar antara penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya agar nanti setelah selesai akad jual beli tidak ada penyesalan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum khiyar. Dalam Islam, khiyar hukumnya adalah mubah atau boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta bil khiyari bi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin." Artinya, engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jadi di sini menurut hadis Nabi diberi kesempatan untuk memilih, mempertimbangkan selama 3 hari 3 malam. Apakah nantinya transaksi jual beli jadi ataupun tidak, diteruskan atau tidak, maka batas waktu itulah yang telah ditentukan. Jadi antara penjual dan pembeli mempunyai hak yang sama untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang berikutnya adalah macam-macam khiyar. Ada 4 macam khiyar. Pertama adalah khiyar syarat, yang kedua khiyar majelis, yang ketiga khiyar aib, dan yang keempat adalah khiyar ru'yah. Yang pertama adalah khiyar majelis. Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah hak memilih, meneruskan atau membatalkan ketika penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut. Jadi hak memilih antara penjual dan pembeli itu selama antara penjual dan pembeli masih berada di lokasi, masih berada di majelis, masih berada di tempat jual beli. Artinya apabila penjual dan pembeli ataupun salah satunya sudah terpisah dari majelis tersebut, maka jual beli itu sudah putus. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan antara penjual dan pembeli ketika keduanya itu masih berada di lokasi, masih berada di majelis, masih berada di tempat transaksi jual beli,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, il bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Jadi keduanya itu masih diperbolehkan khiyar, artinya memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah dari tempat akad, belum berpisah dari tempat jual beli, belum berpisah dari tempat majelis yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar syarat. Yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Jadi khiyar di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli. Artinya, kalau ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka khiyar menjadi batal. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar aib. Yang dimaksud dengan khiyar aib adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli sebab ada cacat yang dijual belikan atau ada cacat barang yang dijual belikan. Jadi kalau misalnya kita menjual ataupun membeli barang apabila ada cacat, maka di situ mempunyai hak apakah akan diteruskan atau akan dibatalkan. Oleh karena itu, antara penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui barang yang kita beli. Apakah barang yang kita beli setelah kita pilih benar-benar masih orisinil, masih benar-benar asli, tidak ada cacat, tidak ada aib, maka kalau sudah disepakati, maka transaksi jual beli dapat diteruskan. Akan tetapi kalau ada cacat barang yang kita jual belikan, mungkin barang kita beli dapat kita tukar atau dapat kita ganti dengan barang yang baru, atau mungkin dibatalkannya jual beli sehingga uang yang telah diberikan akan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar ru'yah. Yang dimaksud dengan khiyar ru'yah adalah hak bagi pembeli. Jadi di sini adalah hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Karena objek atau barang yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini diberikan kepada pembeli bukan kepada penjual. Jadi jelas di sini bahwa yang dimaksud khiyar ru'yah di sini adalah hak bagi pembeli. Mungkin pembeli itu ketika membeli barang yang kita beli belum melihat secara langsung barang yang kita beli. Ketika barang yang diterimakan kemudian ada komplain, ada permasalahan karena pembeli itu mempunyai hak, maka di sini barang bisa ditukar, dikembalikan ataupun yang lainnya. Maka di sini saya sampaikan lagi bahwa khiyar ru'yah merupakan hak bagi pembeli. Ketika pembeli itu pada saat membeli barang belum melihat barang secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah hikmah khiyar. Ada beberapa hikmah khiyar yang dapat kita ambil manfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah mendidik bagi penjual ataupun pembeli supaya bersikap hati-hati. Jadi ketika ada khiyar, ada hak di situ untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli, sifat kehati-hatian di situ akan muncul. Kemudian yang kedua, akan memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi kalau misalnya antara penjual dan pembeli mempunyai hak yang sama untuk meneruskan atau membatalkan, untuk memilih barang yang kita beli, maka di situ akan memperkecil kemungkinan terjadi penipuan karena penjual memperlihatkan barang yang dijual, kemudian pembeli
melihat secara langsung, memilih secara langsung barang yang kita beli sehingga akan memperkecil terjadinya penipuan. Kemudian yang terakhir adalah menghindari terjadinya penyesalan. Jadi kalau sudah sepakat antara penjual dan pembeli, pembeli sudah melihat secara langsung, sudah memilih barang yang kita pilih, sudah mantap, dan keduanya sudah sepakat, sehingga barang yang dibeli nanti akan menjadi barang pilihannya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian. Demikianlah yang saya sampaikan beberapa hal keterkaitannya dengan ikhtiar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang kurang benar, mari kita luruskan bersama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.